Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Salam berjumpa kembali dengan kami di channel YouTube rifanfasri.com, belajar dan berbagi bersama. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan buku ISBS Matematika kelas 4 ya, SD atau MI. Nah, pada video ini kita akan membahas soal latihan 7 di bab 2 ya, nomor 3, 4, dan 5 ya, tentang menyelesaikan operasi hitung akar pangkat 2. Adapun untuk pembahasan nomor 1 dan 2 silahkan cek pada video sebelumnya ya. Teman-teman cari saja di playlist atau daftar putar ISBS kelas 4 di channel ini. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, untuk nomor 3 ini kita langsung saja ya, tidak usah saya tulis soalnya, langsung saya tunjukkan bagaimana jawabannya ya. Nomor 3 yang A, berapakah akar 121 ditambah akar 81 ya. Akar 121 itu sama dengan 11 dan ditambah akar 81 itu 9. Jadi 11 tambah 9 sama dengan 20. Jawabannya adalah 20 ya. Oke, untuk yang 3B, akar 225 ditambah 5 kuadrat. Berapakah hasilnya? Akar pangkat 2 dari 225 itu 15 ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Jadi 15 tambah 25 hasilnya adalah 40. Oke, lanjut untuk yang 3C. 10 kuadrat dikurangi akar pangkat 2 dari 400. Berapakah hasilnya? 10 kuadrat itu 100, sedangkan akar pangkat 2 dari 400 itu 20. Maka hasilnya adalah 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Oke, lanjut untuk yang 3D. Berapakah akar pangkat 2 dari 625 dikalikan akar 4 ya, atau akar pangkat 2 dari 4. Oke, akar 625 itu sama dengan 25. Kita kalikan dengan akar 4. Akar 4 itu 2 ya. Jadi hasilnya adalah 25 kali 2, yaitu sama dengan 50. Lanjut 3E. Berapakah hasilnya? Akar pangkat 2 dari 400 dikurangi 2 kali 2 akar dari 25 ya, akar pangkat 2 dari 25. Akar 400 itu kita tulis dulu 20 ya, dikurangi 2 kali 5. Oke, ingat ini ada pengurangan, ada perkalian. Yang didahulukan adalah perkalian ya, karena perkalian itu lebih kuat daripada pengurangan. Maka kita kalikan dulu ya, 20 ini kita tetap, yang kali ini kita kalikan dulu, 2 kali 5 itu 10 ya. Jadi 20 dikurangi 10 sama dengan berapa? 10 ya. Jawabannya adalah 10. Ingat teman-teman, harus hati-hati ya, tidak boleh kita 20 kita kurangi 2, 18 dikalikan 5. Ini salah ya. Harusnya kita kerjakan dulu yang perkalian, karena perkalian lebih kuat daripada pengurangan. Oke, lanjut ke soal yang 3F. Berapakah akar pangkat 2 dari 2500 kita kurangi dengan 5 kuadrat tambah 4 kuadrat dalam kurung ya. Oke, akar pangkat 2 dari 2500 itu 50 ya. Kita kurangi dengan berapa? 5 kuadrat itu 25, 4 kuadrat itu 16 ya. Karena ini dalam kurung, maka kita jumlahkan terlebih dahulu, kita selesaikan terlebih dahulu ya. 50 ini kita tulis dulu, dikurangi berapa? 25 tambah 16, 41 ya. Oke, 50 dikurangi 41 hasilnya adalah 9. Jadi untuk soal yang 3F hasilnya adalah 9. Oke, teman-teman, kita sudah selesai membahas soal latihan 7 bab 2 untuk yang nomor 3. Kita lanjut ke soal
nomor 4, latihan 7 nomor 4. Kita baca terlebih dahulu, selesaikanlah soal-soal berikut ini dengan tepat ya. Yang 4A, 15 kuadrat ditambah akar 121 dikurangi 8 kuadrat sama dengan titik-titik. Kemudian yang 4B, 3 kuadrat dikalikan akar pangkat 2 dari 100 dikurangi akar pangkat 2 dari 625. Yang C, 6 kuadrat dikalikan dalam kurung akar 400 ditambah akar pangkat 2 dari 64 ya, kurung tutup. Berapakah hasilnya? Kemudian yang 4D, berapakah hasilnya dari akar pangkat 2 dari 625 dibagi dalam kurung 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Yang E, akar pangkat 2 dari 400 ditambah 12 kuadrat dibagi 6. Berapakah hasilnya? Kemudian yang F, 252 dikurangi akar 169 kali 3 kuadrat ditambah 100 akar dari 144. Baik teman-teman, mari kita bahas bersama-sama yang nomor 4 terlebih dahulu. Yang 4A, 15 kuadrat ditambah akar 121 dikurangi 8 kuadrat ya. 15 kuadrat itu 225 ditambah akar 121 itu sama dengan 11 dikurangi 64 ya. Oke, antara penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di depan ya. Jadi 225 ditambah 11 dulu. Berapakah hasilnya? 236. Baru kita kurangi dengan 64. Hasilnya adalah 236 dikurangi 64 sama dengan 172. Oke, yang 4A kita sudah dapatkan hasilnya 172. Kita lanjutkan ke 4B. Oke, 4B, 3 kuadrat dikalikan akar 100 dikurangi akar 625. Oke, 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikalikan akar 100 itu 10 dikurangi akar 625. Akar 625 itu hasilnya adalah 25 ya. Oke, ini perkalian, ini pengurangan. Yang kita dahulukan adalah perkalian karena selain berada di depan, perkalian ini juga lebih kuat daripada pengurangan. Jadi 9 kali 10 kita hitung dulu sama dengan 90 ya, dikurangi 25. 90 dikurangi 25 sama dengan 65. Jadi yang 4B hasilnya adalah 65. Selanjutnya untuk yang C, 6 kuadrat dikalikan dalam kurung akar 400 ditambah akar 64 ya. Oke, 6 kuadrat itu 36, kita kalikan dengan dalam kurung 20 ditambah 8 ya. 20 itu akar dari 400 dan akar 64 itu sama dengan 8. Oke, ini ada perkalian dan ada penjumlahan, tapi kita kerjakan terlebih dahulu yang penjumlahan. Mengapa? Karena berada di dalam kurung. Kalau berada di dalam kurung kita harus selesaikan terlebih dahulu. Oke, 36 kali berapa? 20 tambah 8. 20 tambah 8 itu 28 ya. 36 dikalikan 28 hasil akhirnya adalah 1008 atau 1.008. 1008. Selanjutnya untuk nomor 4D ya, akar 625 dibagi dalam kurung 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat ya. Oke, akar dari 625 itu 25, kita bagi dengan dalam kurung 3 kuadrat itu 9, 2 kuadrat itu 4 ya, dikurangi 2 kuadrat. Oke, ini pembagian dan pengurangan. Meskipun pembagian lebih kuat, tapi karena pengurangan ini berada di dalam kurung, maka yang ada di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 25 dibagi 9 kurangi 4 itu sama dengan 5 ya. Jadi 25 dibagi 5 hasil akhirnya adalah 5. Oke, selesai untuk nomor 4D. Lanjut ke 4E. Akar dari 400 ditambah 12 kuadrat dibagi 6. Akar 400 itu sama dengan 20 ya, ditambah 12 kuadrat itu 144 dibagi 6 ya, 6 nya tetap ya. Oke, ada penjumlahan, ada pembagian. Yang mana yang didahulukan? Yang pembagian terlebih dahulu karena pembagian lebih kuat daripada
jumlahan. 20 kita tuliskan dulu 20 ditambah berapa? 144 dibagi 6. 144 dibagi 6 hasilnya adalah 24. Maka hasilnya untuk yang nomor 4E adalah 20 ditambah 24 sama dengan 44. Oke, selesai ya. Sekarang yang terakhir 4F. Berapakah hasilnya? 252 dikurangi akar 169 dikalikan 3 kuadrat ditambah akar 144. Untuk mengerjakan soal ini karena begitu banyak operasi hitung ya, ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan, kita harus hati-hati menentukan mana yang kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, 252 kita tuliskan 252 dikurangi akar 169. Akar 169 itu 13 ya. Kita kalikan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 ditambah akar 144. Akar 144 itu 12 ya. Oke, manakah yang kita dahulukan? Ya, ada pengurangan, ada perkalian, ada penjumlahan. Yang kita dahulukan adalah perkalian dulu ya, karena ini lebih kuat ya. Jadi 252 dikurangi 13 kali 9 berapa? 13 kali 9 itu 117 ditambah 12 ya. Nah, ini hasil akhirnya adalah 147. 252 dikurangi 17 kita hitung terlebih dahulu, baru kita tambahkan 12 ya. Oke, selesai untuk yang nomor 4 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Mari kita baca soal nomor 5 terlebih dahulu. Aku adalah sebuah bilangan 2 angka. Jika aku dipangkatkan 2 kemudian ditambah 100, hasilnya adalah 26 kuadrat. Bilangan berapakah aku? Nah, jadi kita untuk menemukan bilangannya adalah kita ini ya, kita kurangkan 26 kuadrat dikurangi dengan 100 ya, maka nanti kita ketemu hasilnya. Oke, untuk nomor 5, 26 kuadrat dikurangi 100 ya, 26 kuadrat itu 676, kita kurangi dengan 100 ya, hasilnya berapa? 576 ya. 576 ini kita tarik akarnya, akar pangkat 2 nya, baru ketemu bilangan yang dimaksud. Akar 576 itu sama dengan 24. Jadi bilangan yang dimaksud pada nomor 5 adalah 24 ya. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai mengerjakan soal latihan 7 di bab 2 ISPS Matematika kelas 4. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapatkan ilmunya ya, kita dapat ilmunya, tidak sekedar dapatkan jawabannya, tapi kita juga dapat ilmunya. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.